Recording dulu, siap. Saya coba share screen. Jujur saya rada lupa sudah saya mana cerita. Kalau tidak salah kita sudah sampai scanning enumeration ya kalau nggak salah sih. Oke. Saya ini lebih kencengan pakai wiki saya soalnya lebih cepat. Ini ethical hacking. Ini materi lagi saya bikin dua bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soal ujian saya bikin yang baru-baru akan bahasa Inggris. Jadi tolong ujiannya udah bisa dikerjakan semua, dari semua kuis sudah bisa, UTS UAS juga bisa. Jadi silahkan dikerjakan dari sekarang, jangan ditunda supaya nilainya bagus. Ini sudah information gathering udah. Ini kayaknya udah, kita masuk ke yang lebih susah sekarang, ke ini ya, exploitation basic. Kita lihat divisi, nanti kita loncat langsung ke hands on ya biar cepet. Eksploitasi kalau di dunia tambang adalah menambang, melakukan penambangan. Kalau di dunia hacking adalah memanfaatkan kelemahan atau kerentanan dari suatu sistem, aplikasi, software, dan tujuannya beragam, mulai dari akses ilegal, curi data, sampai ngerusak. Oke. Bagaimana eksploitasi berfungsi, identifikasi kerentanan, itu vulnerability analysis. Buat exploit itu hacker bikin coding buat ngerusak. Jenis exploit aja ya, eksekusi exploit itu dimasukin ke dalam sistem, udah gitu dijalanin, kira-kira kayak gitu. Jenis exploit ada buffer overflow, itu yang sering dikerjakan supaya sistem nggak bisa diakses lagi. SQL injection, cross-site scripting, remote code execution, RSC. Zero day exploit ini lebih susah nih, zero day, karena kita harus update banget tentang kelemahan sistem yang baru ditemuin. Terus contoh exploit, curi data ke DDoS. Ini sering banget kalau DDoS, di Tangsel, di Kominfo juga sering kena DDoS. Ngambil alih kontrol. Oke. Terus tujuan exploit itu dapat akses tidak sah, curi data, rusak sistem, spionase. Yang spionase ini banyak dari Korea Utara. Itu laporan dari teman-teman sih, kebanyakan Korea Utara yang ngelempar trojan-trojan untuk spionase. Terus untuk cegah exploit, update software, firewall, monitoring system, edukasi, pelatihan, cyber security, pentest, kira-kira kayak gitu. Itu teorinya. Kita akan coba. Biasanya kalau exploit itu yang jadi referensi adalah VCE, Common Vulnerability sama Exposure. Bentuknya itu ada nomornya, ada ID-nya. Di Amerika servernya ada nggak? Wah, di mana ya? Nggak ditulis di sini. Ini cari aja. Biasanya ada di servernya, ada, dan ada database-nya. Udah gitu kita bisa ngelihat deskripsi singkat, produk software yang baru, tingkat keparahan, kritis, tinggi, high, medium, low, referensi. Biasanya ada dokumentasi dari vendor atau organisasi keamanan yang lain yang nulis tentang CVE itu. Oke. Kenapa penting? Ini untuk bantu ethical hacking. Kalau kita nyari target, langsung kita bisa referensi ke CVE dan itu bisa dilaporkan di laporan. Jadi nggak usah susah payah nerangin exploitnya apa, nggak usah CV ini nomor sekian, gitu aja sih. Ini jadi pakai database situs web ini. Nah ini nih harus dicari CV-nya, ada sih. Satu lagi adalah NVD. Kalau ini dikelola oleh National Institute of Technology, ini sama. Oke, kita akan coba exploit ya. Ini diloncat aja, kita langsung masuk hands on. Oke. Kita akan coba pakai Metasploit Framework, MSF, Metasploit Framework. Ini udah enak banget, ada di Kali Linux 2024.3 ada.
Cuman ini kayak nggak salah saya makainya 2023. Ini servernya yang akan kita serang. If config IP-nya 0209.192.168.029. Sekarang di sininya IP-nya adalah 0142. Kita akan nyerang ke 209, tapi kita akan pakai Metasploit framework-nya. Ini kita akan coba ikutin langkah-langkahnya. Pada dasarnya sebelum terlalu kejauhan, ini akan ada dua sebetulnya. Ada dua cara. Yang satu akan dijalankan pakai run. Iya, seru bocor ya. Satu akan jalan pakai run, satu lagi pakai exploit. Gitu ya. Jadi kita bisa ngerun pakai run, satu lagi pakai exploit. Kalau exploit tuh biasanya, kalau run itu kalau si meta exploitnya nyerang langsung. Kalau yang exploit, dia akan bikin komunikasi balik ke si Kali Linux-nya. Jadi pakai Meterpreter ini biasanya, atau ada satu lagi selain Meterpreter bisa pakai shell apa ya. Jadi dia akan nyerang, dan udah gitu dia akan bikin komunikasi balik. Bisa reverse shell, bisa ini Meterpreter ini buka reverse shell. Oke. Reverse shell artinya dalam bahasa sederhana kira-kira kayak gini. Ini kita nyerang ke komputer sasaran, cuman udah gitu dia akan bikin komunikasi balik ke Kali Linux-nya. Kali Linux-nya akan berada di sistem operasi sebelah sana. Ini salah ketik. Ini sambil saya ngedit ya. Ini tadi ancur-ancuran sih sebenarnya. Ini harus diedit. Ini masih harus diedit abis nih. Jangan khawatir. Nanti terjemahin ke bahasa Inggris baru dibikin jadi soal. Oke. Jadi intinya akan ada dua. Kita akan coba dua-duanya. Oke. Kita bisa update sama install Metasploit framework-nya, tapi kita nggak usah install karena Kali Linux-nya udah ada. Jadi kita tidak perlu. Kita akan masuk ke Kali Linux. Ini bukan, salah. Ini dia. Oke, clear layar. Kali. Oke, saya sekarang sudah ada di root. Oke, lanjut. Ini nggak kita kerjakan. Kita langsung masuk MSF console. Ups, salah pencet. MSF console. Oke, kita masuk ke MSF console. Kita jalani Metasploit framework-nya. Nah, ini yang akan diserang adalah yang ini, 192.168.029. Di situ ada SSH-nya. Kalau nggak salah sebelumnya udah dikasih lihat, username-nya ono, passwordnya 123456. Kita akan coba nyerang pakai Metasploit framework. Oke, bentar. Salah. Mana tadi? Ini dia. Wah, masih loading. Loadingnya lama banget ya. Mudah-mudahan bisa. Ini udah digedein sih, memorinya udah digedein, cuman ya begitulah. Ya dia tinggal sisa harddisk tinggal 100-an mega. Jadi waktu saya install si Kali Linux-nya kurang gede, harddisknya saya kasihnya cuma berapa ya, 20 atau 30 giga. Kayaknya kurang gede, jadi harus lebih gede dari itu. Oke. Setelah kita berhasil masuk, kita bisa search exploit yang ada, dan exploitnya banyak banget. Saya akan search SSH. Kebetulan di komputer sasaran korban tuh ada SSH, ada Telnet, ada SMTP, ada macam-macam. Jadi kita bisa search macam-macam dan kita bisa serang. Kalau kita pengen komunikasi balik, kita pakai yang ini contohnya yang komunikasi balik, tapi ini buat Windows ya, buat SMB, buat Windows. Dia Eternal Blue, kerentanannya namanya Eternal Blue. Kalau kita bisa dapat, kita bisa exploit masuk ke dalam ini. Ini beda exploit, ini dua nih beda ya. Jadi jangan dipakainya barengan, satu-satu makanya. Jadi bisa pakai SSH login, kita bisa pakai yang Eternal Blue ini. Tapi kalau Eternal Blue Windows, ini nggak ada komputer Windows, jadi agak susah saya praktekin yang Eternal Blue-nya. Tapi yang SSH bisa, kita akan coba praktek yang lain-lain juga selain itu. Oke, saya sudah masuk ke sini.
search. Oke, dia banyak banget. Kalau kita search banyak sekali. Dia minta lebih spesifik. Search misalnya, search bisa taruh di atas aja biar enak. SSH. Nah, ini ada banyak sekali SSH. Oke. Ada yang pakai reverse SSH juga ada ternyata. Symantec. Kalau kita pengen yang login tadi, SSH login tadi. Jadi banyak banget ininya. Ribuan sih sebenarnya. Dia punya koleksi exploitnya ribuan, jadi lumayan kalau buat wow. Oke. Ini ada Fortinet backdoor scanner, tapi ya ini bentuknya scanner. Dia bisa nyekan apakah di Fortinetnya terpasang backdoor, bisa ketahuan. Saya mau cari login. Ini dia. SSH login. Ini dia yang saya cari. Oke, jadi kita pakai exploitnya auxiliary scanner SSH login. Oke, kalau dia pakai public key private key, dia juga bisa punya login public key. Kita bisa enum user, jadi bisa ngecek usernya apa aja. Kalau mau iseng bisa yang enum user, bisa kita pakai juga sih. Oke, coba lihat kata-katanya di sini. Enum user, username enumeration. Jadi kita bisa tahu username-nya apa aja di sana. Kita bisa coba salah satu. Yang ini login langsung. Ini asumsinya kita tahu username-nya. Misal kita nggak tahu username-nya, jadi saya akan salah klik. Kita akan coba enum usernya dulu ya. Jadi mainnya gitu doang, search, cari. Tapi kita harus tahu dulu mau apa yang kita babat. Use. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke exploitnya. Nah, kita bisa lihat optionnya apa aja di sini. Jadi kita udah masuk. Nah, sekarang show option. Kita perlu ngelihat option yang harus di set apa aja. Sorry, salah. Show options. Yang perlu di set ini. Nah, yang jadi masalah username-nya ini ada dua. Ada yang single user, ada yang file. Jadi kita bisa ngasih dia file. Nanti filenya bisa dites satu-satu sih sebenarnya. Kita perlu ngasih tahu remote host-nya apa, remote port-nya berapa. Remote host-nya sih kita harus ngasih tahu set rhost host 192.168.0.209. Oke, udah di set sekarang ke 209. Terus set remote port 22 karena kita pakai defaultnya aja. Sekarang set username misalnya dodol. Nggak ada username dodol di situ, kayak kalau nggak salah sih nggak ada. Kita coba run ya. Kalau udah saya run, tuh nggak ada hasil. Coba kita ganti set user ono. Kita run lagi. Kok nggak ada? Checking for fast. Nggak berhasil, dia nggak bisa keluar nih sebenarnya. False positive result aborting. Jadi ini nggak bisa. Coba kita ganti pakai yang itu tadi ya. SSH ini aja dah. Nyerah. Use SSH login. Kita ganti ya. Jadi saya nggak berhasil pakai yang itu. Show options.
Oke. Bisa pakai passwordnya, bisa pakai file, bisa pakai itu. Eh, Show Ouch. Saya pengen lihat settingan yang udah ada. Masuk ke oke. Nggak bisa, jadi kepaksa saya harus ngeset ulang ya. Set air host 192.168.0.209, terus set port host, sorry, set airport. Oke, udah dua-dua. Terus set username Ono. Kalau ini harusnya sih, kalau biar kelihatan lebih serius harusnya bikin file ya. Terus kita pakai user file sama password file, pass file sama user file. Cuman karena nggak saya buat ya, karena saya tahu set passwordnya salahin dulu deh. Set password 123456789, udah pasti salahnya ya. Oke, run. Dia nggak berhasil keluar, coba kita lihat. Dia masuk. Jadi ini kalau udah masuk bentuknya kayak gini ya. Cuman kalau mau keren ya bentuknya ya pakai dictionary attack ya. Maksudnya username ini, passwordnya ini, terus kita cobain satu-satu. Kalau ini sukses, username yang Ono, passwordnya 1234556, ya berhasil masuk. Oke, jadi kira-kira gitu kalau yang run, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini udah run udah. Nah sekarang meter per apa ya, bisa ini nggak dapetin shell di sana ya. Jadi ini udah ngasih lihat sampai runnya udah bisa. Dia contohnya di sini sih, air host, airport sama username. Cuman passwordnya saya set juga nih sini ya. Jadi saya tambahin set password ganti dengan yang ingin kita coba, gitu ya. Tapi bisa pakai kalau mau yang user file sama pass file, jadi bentuknya file sih. Itu kira-kira tekniknya cuma sesederhana itu aja sih. Oke, saya bisa dapetin shell nggak ya? Bentar, percobaan. Soalnya kalau yang eternal blue saya nggak bisa. Ini saya nyerangnya ke Windows, soalnya nggak bisa. Saya akan coba nyerang dapetin shell, makanya saya coba Floyd SSH shell, reverse shell, meter per. Oke, kita percobaan. Jadi kalau udah pernah nyoba sih sebenarnya gampang-gampang aja sih, cuman kita harus pilih ini yang benar aja. Jadi ini attackernya saya gedein ya biar kelihatan. Attackernya 192.168.1.123, yang di attacknya victimnya 080. Kemudian saya masuk di sini pakai MSF. Oh, ini pakai window dia. Window atau kali Linux sih nggak tahu. Oke.
Oke, oke. Oh, ini di victimnya nih ya. Oh, di attacker. Oh, dia pasang itu. Oh, berarti dia seru nih urusannya. Dia exe. Dia kirim ini ya, dia buat, kalau yang di sini dia caranya dia bikin Trojan. Trojannya dimasukin ke dalam window, terus udah gitu dia akan ngomong balik ke sini. Kira-kira kayak gitu. eh jadi ini fungsinya buat nerima komunikasi aja sih. Oke. Wah, susah berdua demoinnya. Demoin yang meter-per langsung susah ya. Ini nggak siap. Ini kalau punya banyak shell. Oke. Ini kondisinya saya belum siap. eh jadi paling jadi harus, jadi ini bisa jalan kalau emang ada windownya dan dia memang kebetulan punya apa, kerentanan di Eternal Blue, pakai Samba ya, Samba Eternal Blue, dia bolong di situ dan kita bisa exploit. Karena nggak ada window di sini, saya nggak bisa ngerjain yang Eternal Blue-nya ini. Saya tadi nyobain bisa nggak saya pakai SSH terus exploit dari sana sih. Harusnya bisa sih pakai ngirim file elf dan jalanin file elf di shell di server di sana. Tapi sementara yang ini nggak bisa. Jadi ini nggak bisa dikerjakan karena dia Windows, payloadnya Windows. Jadi saya nggak bisa. Kalau kalau coba ya, coba ini percobaan ya. Saya nyoba nyari lagi. Kalau berhasil syukur. Kalau nggak berhasil nyerah. MSF payload Linux reverse shell. Wow, saya harus bikin dulu. Oke, 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 oke. Ya udah. Ini percobaan ya. Ini percobaan, mudah-mudahan bisa. Tapi ini kira-kira, ini contekannya kira-kira. Saya akan bikin file elf ini. Di payload.bin, dia akan bikin jadi payload.bin. Nanti payload.bin-nya harus saya kirim ke sana. Oke, coba. Ini percobaan banget ya. Saya nggak tahu bisa atau enggak. Oke, sekarang saya akan pakai ini. Saya gedein. Mana sih? Gedein. Kali. Oke. Sekarang saya akan bikin trojannya pakai MSF Venom, dan ini file ini nanti payload.bin ini sebetulnya harusnya di-upload ke server dan dijalankan di server. Nguploadnya pakai cara apapun terserah, tapi harus bisa berhasil di-upload dan dijalankan di server. Jadi saya akan jalankan ini
Ntar supaya hidupnya gampang saya kecilin di sini biar gampang lihat contekannya. Kenapa nggak? Oke. Nggak bisa digerakin. Buset, nggak bisa digerakin, serius. Bener nggak bisa digerakin. Buset, ini nggak bisa digerakin ini. Lalalalalalala. Ini nggak bisa digerakin lagi. Halah, ada juga ya. Uts, salah. Tuh. Waduh. Ya udah. Ini kondisi nggak bisa digerakin, kita iya. Saya gedein biar enak. Maksudnya saya bikin rada gedean ini harus gini kali. Gini kali. Iya. Oke. Alah, berantakan. Layar berantakan, saudara-saudara. Oke. Wah, rupanya seru nih urusannya. Oke, nih saya rada kecilin biar enak ngeliatnya. Maksudnya biar bisa ngeliat dua layar sekaligus sih. Nah, oke. Biar kelihatan. Susah banget nih ngeliatnya. Minus MSF Venom minus P, ini payload maksudnya. Linux x86 slash meterpreter slash reverse TCP. Oke. Lokal hostnya, lhost itu lokal, jadi IP-nya si Kali Linux itu adalah 192.168.0. Bentar, lupa saya. Waduh, salah. 142. Kemudian di sini kita terusin lagi. Portnya saya bikin local port sama dengan 4444. Filenya elf itu exe ya, kira-kira kalau sederhanakan itu exe. Dia bikin exe. Outputnya saya simpan di temp. Nggak ada ya. Kok nggak ada? Payload bin. Oke, saya bikin supaya masuk ke dalam payload bin file ininya, file jahatnya. Nanti saya copyin ke server, saya jalankan di server. Oke, jadi ini lagi dibikin. Oke, dia sudah bikin filenya untuk x86, payloadnya ada di temp. Ada payload bin scp ono at 192.168.209. Saya taruh salah, harus tulis dulu dong. Payload bin kirim ke ono at itu, yes.
12345. Yang benernya nggak kayak gini cara ngirimnya ya, bisa lewat web, bisa upload apa segala macam, dan kita jalankan si apa sih namanya, si payload binnya itu dari jauh. Kalau yang ini karena saya tahu passwordnya, saya masukin. Ini saya cuma ngasih lihat bagaimana si sebenarnya Metasploit itu kerja. Sebelum kita jalankan si payloadnya, saya harus masuk ke, ntar aja lah, masuk servernya. Sekarang saya masuk ke sini, saya harus jalankan si Meterpreter. Oke, sekarang use exploit multi ini handler. Oke, kita sudah masuk, reverse TCP-nya udah siap. Oke, sekarang set payload Linux aduh, salah tadi, harusnya jangan mencet tab. Dia nyari banyak banget, ribuan, nyarinya mabok nih. Aduh, lama dia. Aduh, oke. Linux /x86 Meterpreter reverse TCP. Oke, sekarang payload sudah saya aktifkan. Sekarang saya harus set lhost, localhost ke IP saya. Set lhost 192.168.0 berapa tadi? 142. Oke, 142. Nah, sekarang kita bukan run di sini, exploit. Oke, dia standby. Nah, ini start reverse handler untuk IP 192.168.0.142 port 444. Oke, dia udah standby di situ. Sekarang saya akan jalankan dari servernya. Saya masuk dari sini aja lah, paling gampang. Salah. SSH. Berapa tadi? 209. Yes. Jadi saya berada di server sekarang. Sudosu. Clear layar. Ada payload bin. Nah, payload bin ini nggak bisa di-execute sekarang karena masih read-write, read-read. Oke, saya akan rubah dulu chmod. Yang biar gampang 777 payload. Nih lagi nggak mau mikir nih. Oke, ls-lh. Sekarang udah warnanya hijau dan rwx. Oke, sekarang saya jalankan payload bin. Oke, saya taruh di belakang layar juga boleh. Jalanin. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini udah kontak, udah nyambung. Status reverse TCP handler di sini ada yang masuk dari 192.168.0.209. 209 adalah server yang kita masukin. Kalau ada apa-apa di Meterpreter, ini Meterpreter sama aja kalau kita nyerang ke Android juga sama sih sebenarnya. Mau Android, mau Windows, mau apa, kita bisa pakai Meterpreter. Meterpreternya bisa komunikasi sama sistem operasi yang lagi kita serang. Di sini help, kita bisa lihat perintahnya apa aja di sini. Ini perintahnya horor sih, saya bacain dikit-dikit perintahnya ya. Coba. Oh, ini buat Linux nih. Perintahnya kayak gini kalau Linux ya. Kalau di mana sih? Di Android agak lebih parah sedikit. Karena kita bisa geolocate kalau di Android. Jadi karena Android ada GPS-nya, jadi kita bisa tahu geolocate kondisinya seperti apa. Oke. Misalnya nih cut, bisa lihat isi file. Copy, kita bisa copy file dari sana ke sini. Download bisa juga, edit bisa. Ini paling enak PWD dulu ya. PWD, kita pengen lihat, kita adanya di Home Ono.
karena dia jalankan di home ono etc. Dia bisa ngelihat folder etc isinya apa aja. Ini adalah folder etc di server ya. Saya bisa lihat ls etc apa C2 misalnya. Kita bisa lihat di server folder apa C2 isinya apa aja. Kita pengen lihat site enablesnya apa, sites enabled. Oke. Dia ada 00 default. Kalau kita pengen lihat isinya, kita bisa cut. Ups, salah. Tambahin 000 default.conf. Oke. Nah, ini isi dari file konfigurasinya kelihatan. Jadi kira-kira caranya gitu, dan kita bisa ambil. Kalau yang paling gombal mah gini sih. Coba, mau nggak ya? Ini bisa nggak mau sih. ls etc passwd. Oke, coba kita cut isinya passwd. Ini isinya passwd. Kita bisa ngelihat ada user ono, ada user guest, ada user tamu. Ini 3 user ini jadi menarik karena nomornya 1000 ke atas. Kalau 1000 ke bawah itu nomor-nomor yang dipakai oleh 1000 ke bawah itu nomor yang dipakai sama sistem ya, jadi software. Kalau 1000 ke atas itu user manusia biasa. Di sini 1000, 1001, 1002. Tinggal kita bisa nggak kita nebak passwordnya dia, bisa nggak passwordnya diambil. Coba ke etc shadow. Bisa, kurang ajar. Parah. Ini parah ini. Oke, ya karena itu kan server buat dikorbanin ya. Jadi ini ada shadow-nya password dari Ono, ada. Konsekuensinya saya punya 2 file, password sama shadow ada, dua-duanya dapat. Dari situ kita bisa kita bisa hack passwordnya sih sebenarnya. Oke. Cuman guest sama tamu passwordnya nggak ada nih, kosong. Oke. Tapi kita bisa ngeliat macam-macam dari sini. Beres ya. Oke. Ini pakai John the Ripper. Jadi caranya gini lah. Saya kasih lihat contekannya lagi lah. Ini ada pertanyaan dulu dari siapa? Indrawan. Kalau Android geolocate diserang, GPS-nya HP dimatiin, bisa ketahuan nggak? Dia geolocate tuh bisa dari IP juga sih. Jadi dia ngelihat dari IP-nya. IP-nya, tapi itu geo IP ya, bukan geolocate. Kayaknya mati sih. Cuman kalau dari IP, kita geo IP bisa dapat juga sih. Gitu. Kalau IP private ya nggak bisa sih. Jadi geolocate dari GPS benar, kalau mati ya udah mati. Oke. Tadi pertanyaan apa sih tadi, lupa jadinya. Ngejebolin ini ya. Jadi pakai John itu ada di sini caranya. John the Ripper. John itu ada di dalam Kali Linux. Oke. Walah, belum saya beresin. Ini masih horor ini ya. Ya, belum diberesin. Ini kalau coba pakai DVWA. Mana ya? Kalau enggak gini aja lah. John the Ripper etc shadow /etc password. Jadi 2 ini yang penting kalau di server Linux ya. 2 file ini penting, ini yang akan nyimpen. 2 ini harus dijadiin 1. Udah gitu kita bisa jebolin pakai John sih sebenarnya. Oke, ini bukan. Saya nyatet di wiki, cuman lupa ditaruh di sebelah mana. Di wikinya ada
cracking with John. Nah, inilah kali lebih gampang. Langsung cracking pakai John. John ini bisa dijalanin gini caranya, bentar. Ini udah interpreter. Oke. Jadi clear John. Nah ini Johnnya udah ada ya. Johnnya sudah ada, tinggal kita kasih dua file itu. Nah filenya, oke. Jadi ini ada pas WD sama shadow. Ini line yang pentingnya yang ini nih. Ini line di pas WD, ini line di shadownya. Oke. Jadi caranya ini line-nya diambil aja. Line yang lain di delete aja nggak apa-apa. Cukup line ini yang kita ambil boleh. Atau dua file itu di copy sekali. Kalau bisa dapat dua file full, dua file benar-benar semuanya dapat, ya bisa-bisa aja sih. Tapi dia akan ngejebolin yang ada kayak yang ada ininya aja nih, yang akan dia jebolin. Yang lain dia lihat percuma, nggak usah dijebolin. Jadi ada dua file ini. Kalau yang tadi saya ono ya, coba lihat yang rootnya ada nggak ya? Saya pengen tahu juga sih rootnya ada nggak. Bentar, saya masuk ke sini deh. Shadow. Nah di sini rootnya nggak ada nih. Ini rootnya nggak ada ya, yang ada ono doang. Jadi saya cuma bisa ngejebolin ono doang sih. Rootnya nggak bisa dijebolin. Parah. Oke. Jadi ini saya nggak bisa ngejebolin root posisinya. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi ini dua file ini dapat. Oke, udah. Kalau yang kasus saya ono dua-duanya ya. Ono di pas WD sama ono di shadow. Kemudian unshadow. Oke. Unshadow pas WD text sama jadi unshadow text ini jadiin satu. Intinya dua makhluknya jadiin satu. Isinya tuh kira-kira jadi kayak gini isinya. Oke. Jadi dua informasi ini jadiin satu, jadinya kayak gini, jadiin satu. Sekarang tinggal dijebolin, jebolnya cuma gini doang. John, ini file unshadow-nya, terus kita pakai word list-nya apa. Tetap dia pakai word list dictionary attack sih intinya. Oke, kalau passwordnya nggak ada dalam dictionary ya nggak bisa jebol sih intinya itu. Nah, dictionary-nya kalau di Kali Linux ada di user share word list. Ada banyak dictionary di situ. Coba saya masuk ke dalam sini. User share word list. Oke. Ini contoh-contoh file word list yang ada. Jadi dia punya banyak word list sih sebenarnya. Ada Emas, Dirb, Dirbuster. Ini word list yang dipakai sama berbagai aplikasi, disimpan semua di situ. Jadi kita terserah mau pakai word list yang mana. Oke. Itu ada RockU, text TGZ, ZXVF, RockU. Oh bukan, oh berarti G-unzip dia. RockU. Oke, buka. Ini dibuka. Nah udah berhasil. Tadi kalau dia ada tulisannya TGZ. Ini kan GZ doang, jadi dibukanya pakai G-unzip. Coba kita lihat more RockU. Nah, ini contoh passwordnya, yang contohnya dia ya. Oke, bisa dicoba. Ini passwordnya dia. Cuman kalau mau lebih enak, saya akan mainan AI sih. Walaupun alirannya Kali Linux dia tidak pakai. Jadi waktu Kali Linux dibikin kan nggak pakai AI. Jadi kalau saya akan pakai AI buat bikin seperti yang minggu lalu ya. Jadi kita pakai AI, kita bikin word list, nanti word listnya bisa dipakai buat si John itu kerja. Nah, formatnya cuma ini aja ya. John, word listnya apa? File unshadow text-nya. Unshadow text-nya dibikin dari unshadow, password text, sama shadow text. Password text sama shadow text-nya tuh ini isinya. Ini diambil dari dua file ini sih. Dua file password sama shadow-nya diambil, passwd sama password dijadiin satu jadi unshadow text. Unshadow text-nya dibabat pakai John. Udah selesai. Cuma gitu aja. Beres ya? Sip. Oke. Bentar.
saya mana ceritanya. Jadi ini udah kita dua-duanya dijalankan, tapi yang ini kita tidak berhasil pakai yang ini Eternal Blue. Jadi kita bikin sendiri. Nanti habis kuliah saya harus bikinin lagi, tulisannya saya rubah, saya tambahin yang Ono cobain sendiri, oke. Supaya lebih lengkap lah. Jadi ini masih dalam development, soalnya belum ada yang ini. Oh ya, sebelum saya lupa, semua soal bisa dikerjakan ya. Tolong dikerjakan, semua kuis, UTS UAS tolong dikerjain supaya Anda bisa dapat nilai. Ini kondisinya soalnya masih sedikit, cuman ada nggak sampai 200 soal, jadi probabilitas buat dapat nilai A tinggi banget. Jadi kerjain sekarang aja semua ujiannya. Kayak ini aja soalnya belum ada yang ini. E-learning masih kosong. Udah oh, bukan di e-learning, di open course. Masuk ke sini ya. Alah, sia. Masuk ke opencourse.itts.ac.id. Ya, ulang. Jangan masuk ke e-learning ITTS ACID. Itu nggak saya sentuh mesinnya itu. Masuk ke opencourse.itts.ac.id, login di situ, kemudian ini tapi mesin jadi lemot banget soalnya banyak yang orang ujian di sini. Tuh kan ini lemot Terus nanti daftar ke nomornya lupa gua. Pokoknya kuliah ethical hacking kalau nggak salah 102 atau 103 ID-nya. Jadi kalau ada kuliah diklik aja, lihat ID-nya berapa, diganti 102 atau 103 lah kalau nggak salah. Nanti masuk ke kuliah kita ethical hacking. Terus enrollment key-nya ITTS besar 2023. Diulang ya. Kuis UTS UAS lain-lain bisa dikerjakan berapa kali tesnya, unlimited. Jadi tesnya berkali-kali sampai mabok, terserah, tidak ada batas. Unlimited. Yang diambil adalah nilai yang paling tinggi, gitu aja sih. Jadi kalau nilai masih jelek kerjain lagi, nilai paling jelek kerjain lagi, gitu aja. Rata-rata kuis tuh 40%, 30%. Ya, ini keluarnya dashboard lagi, rese nih. Register ini, kalau ini saya harus logout. Jadi pas login ada menu buat registrasi, register aja. Nanti autentikasi pakai email. Kalaupun nggak dapat autentikasi, 103 tuh dari Putri 103 ya nomornya ya, tuh diklik aja. Tapi harus bikin account dulu di sana. Bikin account, login, 103, kerjain ujiannya segala macam. Oke, sudah waktunya azan, saya harus buka. Kita lanjut lagi jam 6.15 ya. Oke, 6.20 ya. 6.20 ya. Karena sekarang jam 5.50. 30 menit ya. 6.20 ya, kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi 6.20.